Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky di edisi sharing. Teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman yang nonton video ini diberikan kemudahan ya dan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing mengenai interview kerja. Ini saya sharing hanya berdasarkan pengalaman saya ketika saya interview kerja di berbagai perusahaan. Sebelumnya saya pernah bekerja dari tahun 2015 sampai di tahun 2024 ini, kisaran 10 tahun di berbagai perusahaan. Jadi mungkin saya cukup mengetahui ya teman-teman, karena saya sering keluar masuk perusahaan dalam arti habis kontrak ya, jadi bukan rata-rata resign ya, jadi habis kontrak. Zaman sekarang kan emang susah ya teman-teman ya mencari pekerjaan yang bisa menetap. Jadi rata-rata kan di kontrak, lalu ya itu habis kontrak. Dari berbagai pengalaman saya selama interview kerja di berbagai perusahaan, saya akan sharing nih, yaitu ketika teman-teman interview dengan HRD atau dengan user ketika ada pertanyaan, yaitu kenapa Bapak atau Ibu mau pindah kerja atau resign di tempat yang lama. Nah, ini bahaya nih teman-teman, pertanyaan seperti ini. Jadi usahakan teman-teman ini jangan terbawa emosional ya, atau terbawa situasi pekerjaan yang di sebelumnya, sehingga teman-teman itu menjawabnya secara spontan, tidak dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, biasanya rata-rata pertanyaan yang keluar seperti tadi itu, rata-rata teman-teman itu statusnya masih bekerja ya. Beda sama yang ngelamar kerja tidak bekerja statusnya atau sudah habis kontrak. Nah, kenapa sih HRD pasti menanyakan seperti itu atau user juga menanyakan seperti itu? Nah, kira-kira teman-teman gimana cara menjawab yang benar, yang tepat, tetapi tidak menjelekkan perusahaan yang sebelumnya atau menjelekkan atasan. Nah, yang pertama, saya kasih kesimpulan terlebih dahulu nih teman-teman. Orang ketika mau resign ini banyak alasan ya teman-teman. Dari PT sebelumnya kenapa dia pengen resign dan pengen pindah ke tempat kerja baru. Nah, biasanya nih ya, ini sepengalaman saya selama bekerja, atau saya juga pernah resign sih, emang tidak dipungkiri ya. Yang pertama nih biasanya itu dengan alasan yaitu atasan. Ini atasannya toksis atau tidak menghargai kinerja bawahannya atau karyawannya ya. Terus biasanya yang kedua itu pekerjaan yang overload. Pekerjaan yang overload ini tidak ada solusinya ya. Misalkan teman-teman ini sudah bekerja berapa tahun ya, misalkan sampai 5 tahun atau 6 tahun ini kerjaannya overload terus. Tidak ada masukan dari pimpinan atau tidak ada perubahan. Nah, ini kan bikin karyawan itu tidak nyaman ya. Pasti karyawan tersebut akan ancang-ancang untuk mencari pekerjaan baru. Nah, terus yang ketiga itu biasanya yaitu dari benefit perusahaan. Jadi, misalkan dari gaji, gajinya itu misalkan tidak naik terus, atau tidak ada peningkatan, atau tidak ada kesenjangan karir dalam pekerjaannya. Jadi stuck. Misalkan teman-teman kerjanya 5 tahun di posisinya seperti itu aja, stuck. Jadi tidak ada peningkatan dalam karir. Nah, ketiga alasan itu mungkin menjadi alasan teman-teman untuk pengen resign. Tapi banyak lagi ya alasan yang tidak saya ketahui ya. Mungkin ada alasan yang teman-teman yang beda dari yang saya ungkapkan, karena yang saya ungkapkan ini hanya berdasarkan pengalaman saya, dan saya berdasarkan pengalaman teman saya yang resign. Saya bertanya ya. Dan ada juga faktor jarak nih teman-teman. Jadi jarak kerja dengan tempat tinggal kita itu jauh. Nah, ini faktor jarak terlalu jauh sehingga terlalu capek ketika pulang pergi kerja. Nah, ini juga ada faktor. Nah, terus
Teman-teman, ini kita harus jawabnya seperti apa ya ketika ditanya HRD atau user, kenapa Bapak atau Ibu pindah kerja di perusahaan yang sebelumnya atau resign. Nah, yang pertama, teman-teman, silakan bisa jawab jujur ya. Misalkan dalam arti jujur ini, misalkan merasa teman-teman di perusahaan sebelumnya itu gajinya kurang. Nah, teman-teman lebih baik ngomong jujur, misalkan, "Baik Bu, kenapa saya pindah di perusahaan sebelumnya? Karena saya sudah bekerja beberapa tahun di perusahaan ini, tidak ada perubahan dalam segi gaji, sehingga saya melihat postingan ibu membuka loker dengan gaji yang lumayan di atas tempat kerja saya, sehingga saya mencoba kesempatan baru untuk melamar di perusahaan ibu. Karena emang tidak dipungkiri ya Bu ya, semakin tahun ini biaya hidup juga semakin bertambah. Jadi saya mau mencari yang lebih baik ya Bu. Nah teman-teman, itu salah satu contoh jawaban ketika ditanya kenapa resign atau kenapa mau cari pekerjaan baru. Lalu yang kedua, teman-teman bisa menjawabnya seperti ini ya. Baik Pak Bu, terima kasih atas kesempatannya. Alasan saya resign atau saya pengen mencari pekerjaan baru, yang pertama di tempat saya bekerja dulu ini tidak ada jenjang karir ya Bu ya. Jadi selama saya bekerja 5 tahun atau teman-teman ungkapkan 4 tahun, 3 tahun sesuai aktual ya. Tapi pada dasarnya peningkatan karir itu biasanya di atas 2 tahun ya, atau udah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu biasanya ada kenaikan karir ya. Tapi kalau misalkan sampai berpuluh-puluh tahun atau 5 tahun, 10 tahun masih stuck di situ aja, sedangkan teman-teman sudah berkontribusi banyak, misalkan punya ide-ide banyak tapi stuck di situ, nah itu teman-teman kan menjadi alasan ya kenapa resign. Nah, untuk jawaban yang kedua yaitu terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Alasan saya mau resign di tempat kerja yang sebelumnya atau mau pindah mencari pekerjaan baru ini, yang pertama yaitu perusahaan saya sebelumnya bekerja itu tidak ada kenaikan karir ya Bu ya. Jadi saya selama kerja 5 tahun ini tidak ada perubahan dalam karir. Nah kebetulan di perusahaan ibu ini sedang membuka di posisi ini. Sebutin ya posisinya, misalkan posisi untuk leader atau supervisor. Kebetulan saya ingin mengembangkan diri untuk di karir tersebut. Nah, saya makanya berminat untuk mengapli atau melamar pekerjaan dengan kesempatan yang ada di loker ibu posting. Teman-teman bisa menjawabnya seperti itu ya. Jadi alasan yang kedua itu teman-teman itu tidak ada perubahan karir dalam bekerja, meskipun teman-teman sudah bekerja 5 tahun atau 10 tahun itu, nah itu bisa jadi alasan. Lalu yang ketiga ini paling gampang ya teman-teman, yaitu dengan alasan jarak kerja dengan tempat tinggal jauh. Nah, gini ya cara jawabnya. Baik Bu, terima kasih. Alasan saya resign di tempat kerja yang sebelumnya atau pengen pindah ke tempat yang baru ini, yang pertama alasan jarak ya Bu ya. Jadi tempat bekerja saya sebelumnya itu terlalu jauh Ibu ya jaraknya sampai perjalanan ke rumah. Jadi memakan waktu cukup lama di perjalanan dan juga banyak resikonya Bu ya kalau misalkan perjalanan terlalu jauh. Nah, kenapa saya berminat atau pengen resign atau pindah kerja, kebetulan perusahaan ibu ini dekat dengan tempat tinggal saya, sehingga saya lebih cepat, lebih mudah atau tidak memakan waktu lama ketika pulang pergi dalam bekerja. Nah, itu juga bisa jadi alasan ya teman-teman. Nah, mungkin yang tadi saya sharing ini 3 tips cara jawab ketika HRD atau user menanyakan kenapa Bapak atau Ibu resign di tempat kerja yang sebelumnya, atau kenapa pengen ngelamar lagi di perusahaan yang baru. Nah, itu mungkin menjadi bahan referensi teman-teman ketika bingung mencari jawaban ketika ditanyakan seperti itu. Intinya sih itu saya hanya berdasarkan pengalaman saya selama saya interview kerja, dan saya juga pernah resign sih teman-teman. Jadi saya paham betul ya apa yang teman-teman rasakan ketika pengen resign, pasti banyak faktor, yaitu yang sebelumnya saya udah sebutkan,
dari lingkungan toksis atau atasannya tidak menghargai bawahan atau dari benefitnya kurang ya. Intinya sih saya titip pesan untuk teman-teman jangan sampai menjawab secara personal ya. Jadi personal ini ketika teman-teman tidak suka dengan atasan yang sebelumnya, teman-teman langsung ungkapkan, saya tidak suka dengan atasan sebelumnya karena atasan saya galak atau atasan saya suka memberikan pekerjaan-pekerjaan di luar jam kerja. Nah, teman-teman bisa mengemasnya ya dengan cara jangan seperti itu menjawabnya ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga sharing yang saya berikan ini bermanfaat ya teman-teman yang lagi bingung untuk menjawab interview ketika ada pertanyaan seperti itu. Oke teman-teman, salam sukses dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.